Oke, selamat pagi anak-anak kelas 7. Bertemu lagi dengan Pak Jansen pada pagi hari ini. Ya, kita akan membahas tentang perkalian bentuk aljabar ya, supaya nanti tahu bagaimana perkalian bentuk aljabar pada soal yang berikut ini ya. Jadi kita sama-sama membahas ya hari ini tentang perkalian bentuk aljabar. Oke, kita mulai dari nomor 1. Di nomor 1 itu bahwa di sini ada dua variabel yang sama, ya, nah, ya. Dua variabel yang sama. Apa akan memberikan di sini warna apa ya? Yang kesukaan kalian ya, warna biru lah ya. Nah, di sini hasil kali dari apa? Ya, dari dua variabel ini, A kali A. Artinya kan tadi kan Bapak sudah sampaikan ya waktu kita mengenal bentuk aljabar bahwa kalau dia tidak dituliskan berarti di sini koefisiennya 1. Kalau 1 dikali 1, itu hasilnya tetap 1 ya. Nah, sekarang kita kalikan. Yang kita kalikan adalah variabelnya ya. A dikali A. Nah, kalau A dikali A, maka ini jadi A pangkat 2. Nah, atau bisa dituliskan A, karena ini pangkatnya 1, berarti 1 ditambah 1, ini jadi A pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, kita perhatikan opsi jawabannya. 2A. Ya, ini bukan ya, karena koefisiennya 1. Karena 1 kali 1 hasilnya 1. A pangkat 2. Nah, ini dulu. Yang 2 A pangkat 2. Ini juga bukan ya. Nah, sedangkan A pangkat 2 yang C, ini udah pasti sama dengan yang kita cari. Yang di atas. Dan D, nah ini beda ya. Ini pangkatnya tidak di atas. Jadi tidak bisa. Yang sesuai ya dengan yang kita selesaikan adalah A pangkat 2. Nah, jadi seperti itu ya, nih. Kalau variabel dengan variabel dikalikan harus sama ya. Kalau sama maka pangkatnya jadi 2. Karena ini artinya A pangkat 1, A pangkat 1. Kalau variabelnya sama, pangkatnya bisa kita jumlah 1 tambah 1. Berarti A pangkat 2. Bentuk sederhana. Nah, di sini ada suku ya, ada 3 suku. Di sini ada 2x pangkat 2, ada 3x dan ada negatif 4. Sedangkan yang di luar ada negatif 2. Nah, jadi ibaratkan ini adalah tamu kita. Tamu kita pengen masuk ke ruang tamu yang pertama. Nah, berarti kan kalau dia pengen masuk ke ruang tamu kita, berarti kan ini harus masuk ke dalam rumah dulu. Nah, jadi ini kita harus selesaikan dulu. Negatif 2, ya, kita selesaikan dengan 2x pangkat 2. Berarti yang kita kalikan adalah koefisiennya. Berarti negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4x pangkat 2. Nah, jadi dia udah masuk nih ke ruang tamu. Tamu ini pengen tahu gitu kondisi kamarnya kalian ya. Jadi tamu ini pengen ke kamar juga gitu. Dia tidak hanya di ruang tamu tapi pengen ke kamar, pengen ngelihat. Nah, berarti ini juga harus masuk ya ke kamar. Nah, berarti kita kalikan lagi. Negatif 2 dikali 3. Nah, ini negatif 6. Variabelnya siapa? Perhatikan variabelnya adalah X. Nah, tidak hanya sampai di situ ya. Si tamu ini pengen masuk lagi ke dapur ya, pengen lihat dapur kita gimana. Nah, kita perhatikan lagi dia masuk ke dapur. Iya. Nah, jadi perhatikan negatif kalau kita kali dengan negatif ini harus positif ya. Itu ingat, sifat itu harus diingat. Di bilangan bulat sudah Bapak ajarin bahwa ada 4 perkalian ya yang harus kalian pahami. Negatif ketemu positif, positif ketemu negatif, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Nah, berarti tinggal kita kalikan. 2 dikali 4, 8. Selesai. Nah, karena di sini tidak ada yang suku sejenis, maka tidak usah kita uraikan. Ya, hanya sampai di sini aja. Kita perhatikan opsinya. Yang A dulu. Apakah negatif 2x pangkat 2 ditambah 6x kurang 8? Bukan ya, tidak sesuai. Negatif 4x kuadrat dikurang 6x tambah 8. Oh, ini sama. Jawabannya sudah pasti B. Tapi kita perhatikan dulu yang C. Negatif 4x kuadrat tambah 6x kurang 8. Ya, jawabannya sama, hanya tanda yang berbeda. Itu sangat berpengaruh. Nah, sedangkan di sini negatif yang kita dapatkan, tapi di sini positif. Nah, jadi jangan sampai salah memilih ya, kalau nanti ada yang sama seperti ini. Yang ke 2D ya, ini negatif 4x pangkat 2 dikurang 6x kurang 8. Wah, ini banyak yang tidak sama tandanya ya. Berarti yang benar adalah yang B. Nah, jadi harus sesuai dengan apa yang kita selesaikan. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3 hampir sama ya dengan nomor 1. Hanya di sini A-nya pangkat 2.
Nah, tadi kan sudah Bapak sebutkan bahwa kalau variabelnya sama, pangkatnya kita apakan? Ya kita jumlah gitu. Berarti A 2 ditambah 1. Berarti di sini jadi A pangkat 3 ya. A pangkat 3. Sekarang kita perhatikan ada nggak A pangkat 3? Ada. Yang B. Bisa ya? Nah, nanti diulang-ulang lagi gitu. Diperhatikan ya. Video yang Bapak sampaikan ini diperhatikan. Penjelasan yang Bapak sampaikan diperhatikan lagi. Pasti akan lebih mudah kamu pahami. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ini Bapak hapus ya. Oke, kita ke nomor 4. Berarti ke nomor 4. Nomor 3 sudah. Terus nomor 4. Oke. Nah, di nomor 4 ini sama seperti yang di nomor 2 ya. Nah, kita perhatikan lagi Bapak ganti warnanya. Ya. Nah, jadi ada tamu ya. Nah, tamu ini tidak sendiri gitu. Yang tadi kan tamunya sendiri. Ini berdua. Tamu pengen datang nih ke rumah kita. Ya, dia pengen ke ruang tamu dulu nih, pengen bertemu. Jadi kan kita harus ya berbicara dulu nih dengan tamu kita. Oke, jadi ini masuk ke dalam ya. 3A dikali 2A. Berarti yang kita kalikan koefisien dikali dengan koefisien dulu. Berarti 3 kali 2, 6 ya. A dikali A. Nah, kalau variabelnya sama, kalau dalam perkalian tadi pangkatnya dijumlahkan. Berarti A pangkat 2. Nah, sekarang tamu kita pengen melihat ya. Nah, ruang tamu sudah, dia pengen ke kamar lagi nih posisinya, pengen tahu. Berarti 3 kita kalikan dulu dengan 4. Nah, perhatikan nih operasinya penjumlahan. Berarti sini jadi tambah 3 kali 4, berarti kita dapat 12. Variabelnya apa? Ya, variabelnya A. Selesai. Apakah A pangkat 2 dengan A sejenis? Ya. Seperti yang Bapak sampaikan di mengenal bentuk aljabar, kalau dia sejenis itu harus sama ya, variabelnya sama, pangkatnya juga harus sama. Kalau ini pangkatnya 2, sedangkan di sini 1 kalau tidak dituliskan. Nah, berarti yang sesuai dengan pernyataan ini tadi adalah 6A tambah 12A. Oke, sampai di sini bisa? Ya, sekarang yang nomor 5 ya. Nomor 5 juga sama ya. Nah, ini sama seperti nomor 4. Yang penting kita pahami dulu perkaliannya. Berarti 5 dikali N. Nah, berarti ini 5N ya. Sekarang 5 dikali 5, tapi operasinya plus di sini. Berarti 15. Sekarang kita perhatikan 5N tambah 15. Yang mana di sini di opsi jawaban kita? Ya, yang B. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Perkalian ke setiap sukunya ya. Kalau di sini ada 2 suku, berarti kedua-dua sukunya harus kita kalikan. Nah, sehingga kita menemukan hasilnya. Oke, kita masuk ke nomor berikutnya. Ya, ini Bapak terus kembali. Kita masuk ke nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Tentukan hasil perkalian ya. Ini juga sama hasil perkaliannya. Bapak ambil warna yang berbeda. Di sini. Nah, di sini ada 3 suku ya. 3 suku ini A suku 1, B suku 2 dan C suku 3. Berarti yang di luar ini harus kita kalikan ke semua suku ini. Di sini kita kalikan 2 dikali A, berarti di sini 2A, 2 dikali B, berarti ditambah 2B, 2 dikali C, berarti ditambah 2C. Nah, kita kalikan. Nah, sekarang kita sudah menemukan hasilnya, berarti 2A tambah 2B tambah 2C. Ada yang sejenis? Ya, ada ayam, ada bebek, ada cicak. Ya, berarti ini tidak sama ya. Nah, jadi karena variabel yang tidak sama, hanya selesai sampai di sini. Berarti 2A tambah 2B tambah 2C. Sekarang yang nomor 7. Nomor 7 juga sama. Hanya variabelnya yang berbeda. Yang nomor 7 ini berarti ada 2P dikurang 3Q ditambah 4R. Berarti di sini ada 3 suku. Berarti semua ini, yang di luar ini kita kalikan ke suku 1 dulu. Ya, yang kita kalikan variabelnya. 3 kali 2, 6. Variabelnya apa? P. Nah, koefisiennya 3 kali negatif 3. Berarti di sini negatif 9Q. 3 kali 4R. Berarti di sini tambah 12R. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada yang sejenis? Ya, tidak ada yang sejenis. Apakah P, Q,
key R sejenis? Ya berbeda ya. Yang berarti yang harus kita perhatikan yang sejenisnya dulu. Kalau tidak ada yang sejenis berarti yang kita uraikan hanya sampai seperti ini ya. 6P dikurang 9Q tambah 12R. Nah, itu jawabannya B. Yang nomor 8, nah ini juga sama ya, sama seperti nomor 7, nomor 6. Hanya saja yang di luar memiliki variabel. Nah, tinggal kita kalikan lagi, 5N dikali 1N. 5 kali 1 itu 5. N kali N berarti N pangkat 2. Tambah 5 kali 3, 15. Oke, berarti jawabannya adalah 15N ya. Oke, ini dia. Oke, jawabannya adalah B. Kita akan lanjutkan ke nomor 9. Sampai di sini pasti sudah semakin paham ya, karena contoh-contohnya hampir sama, hanya variabelnya yang berbeda. Oke, nomor 9. Nah, kalau nomor 9, nah ini sebenarnya sama ya. Di sini variabelnya adalah A. Koefisiennya 2 dikali 3AB. Berarti bisa nggak Pak? A dengan AB kita kalikan. Nah, kalau di dalam perkalian itu bisa. Nah, tapi kalau di dalam penjumlahan, misalkan ya Bapak buat ya, 2A ditambah 3AB, ini nggak bisa kita jumlahkan. Ya, ini tidak sejenis namanya. Tapi kalau di dalam perkalian, walaupun dia tidak sejenis variabelnya, tapi bisa kita selesaikan. Nah, jadi yang pertama yang harus kita selesaikan adalah koefisiennya. Jadi Bapak hapus ya, 2 dikali 3 dulu. Nah ini harus kita kalikan, jadi 1, 1. 2 kali 3 itu 6 ya. Oke, sekarang perhatikan A dengan A. Nah ini berarti jadi A pangkat 2. B, ada nggak B di sini? Nggak ada, tinggal dituliskan aja B. Nah berarti 6A pangkat 2 B. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Nah jadi supaya kamu lebih paham, Bapak akan berikan contoh yang berbeda. Misalkan ya, 4C dikali 2CB. Nah, misalkan seperti ini. Jadi yang kita kalikan yang pertama adalah, ya, Bapak ganti warna ya. 4 kali 2, berarti 8. Sekarang variabel C dengan variabel C. Berarti C pangkat 2. Tuliskan B-nya. Nah, jadi seperti itu. Misalkan lagi 2X, Bapak ganti 2X dikali 3XY. Nah, berarti kita kalikan dulu 2 kali 3 6, X kali X, X pangkat 2, tinggal tuliskan Y-nya, 6X pangkat 2 Y. Gampang ya. Nah ini kalau perkaliannya, kalau dia berbeda variabel, tapi kalau dalam perkalian itu bisa kita selesaikan. Nah, beda dengan penjumlahan ya. Kalau penjumlahan itu tidak bisa karena tidak sejenis. Oke, kita sekarang ke nomor 10. Oke, Bapak akan pilih warna yang merah ya, supaya berani. Oke, di sini ada 2 suku ya, Nak. X tambah 4, ini adalah satu bagian. Mereka ini satu keluarga nih. X tambah 4 ini satu keluarga karena di dalam kurung. Nah, berarti ini nggak bisa kita pisahkan ya. Nah, dikali dengan X tambah 3, ini juga satu keluarga. Nah, jadi karena mereka satu-satu keluarga, ini harus kita selesaikan. Nah, karena di dalam perkalian, berarti yang pertama X dengan X, ini dulu kita kalikan. Berarti X pangkat 2. X dengan positif 3, nah, berarti 3X. 4 dikali X, berarti ditambah 4X. Sekarang 4 dikali 3, berarti ditambah 12. Nah, sekarang dari keempat suku ini, nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan, bahwa ada nggak yang sejenis yang kalian perhatikan? Variabelnya sama, pangkatnya sama. Oh, ada ya? Oke, Bapak akan kasih warna. Oh iya, 3X dengan 4X. Nah, ini kan sama. Berarti yang kita selesaikan adalah yang sama. Berarti X pangkat 2 ditambah 3 tambah 4. 7, variabelnya X. Ditambah 12. Nah, sekarang kita lihat yang ada jawabannya enggak yang sesuai, ada yang D. Jadi seperti itu menyelesaikannya. Nomor 11. Nah, nomor 11 perhatikan. Jadi
Sebenarnya ya di dalam perkalian bentuk aljabar itu yang sering kalian kurang teliti itu adalah tanda ya. Negatif ketemu negatif, positif ketemu positif. Nah, negatif ketemu positif itu harus diperhatikan dengan baik. Nah, di sini akan Bapak tuliskan ya. Kalau dia positif, nah, ketika ketemu dengan positif dalam perkalian ya, nah ya, maka hasilnya ini positif. Nah, Bapak ulangi lagi. Positif kalau dia ketemu dengan negatif, maka ini hasilnya negatif. Kalau dia negatif ketemu dengan positif, ini juga hasilnya negatif. Tapi kalau negatif ketemu dengan negatif dalam perkalian, ini jadi positif. Nah, jadi keempat ini. Yang sama itu positif dengan negatif-negatif. Yang sama itu positif kali negatif, negatif kali positif. Nah, ini harus diingat. Ya, keempat ini. Karena ini dalam aljabar sangat penting kita gunakan. Oke, baru kita masuk ke nomor 11-nya ya. Karena kita sudah memahami bentuknya. Oke. Nomor 11 di sini bahwa ya. Oke. Berarti negatif 5 kali X, berarti di sini negatif 5X ya. Nah, karena positif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif, nah, ini jadi positif. Berarti jadi 10. Nah, berarti negatif 5X ditambah 10. Nah, seperti itu. Misalkan 2 dikali negatif 3X ditambah 5. Nah, misalkan seperti ini. Nah, berarti ini kan 2 ini positif ya. Sedangkan yang 3 ini negatif. Nah, maka positif ketemu negatif seperti yang tadi Bapak sampaikan. Berarti ini jadi negatif. 2 kali 3 6X ditambah 2 kali 5 ya. Berarti tambah 10. Nah, seperti itu. Bisa? Oke. Kita masuk ke nomor berikutnya ya. Nomor 12. Nomor 12 itu, ini juga perkalian yang namanya dua suku. Ya. Kalau di dalam kehidupan kita, ya suku Batak, suku Jawa. Kalau ini beda, ini suku aljabar. Kita akan selesaikan ya dua suku. Tadi kan sudah ada contohnya. Berarti yang pertama kita kalikan X dengan X. Nah, ini berarti X pangkat 2. X dengan 5 berarti ditambah 5X. 2 dikali X berarti tambah 2X. 2 dikali 5 berarti ditambah 10. Nah, berarti di sini X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10. Iya, jawabannya adalah C. Nomor 13 juga sama. X kali X, X pangkat 2. X dikali negatif 2, berarti ini negatif 2X. 6 dikali X, berarti tambah 6X. 6, berarti positif ketemu negatif, negatif 6 kali 2, 12. Oke, yang sejenis kita selesaikan. Ini kan sejenis. Berarti di sini X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 12. Ya. X pangkat 2 ditambah 4X kurang 12. Jawabannya adalah B. Oke. Nomor 4 juga sama. Perkalian dua suku. 14, 3X kali X. Nah, berarti ini 3X pangkat 2. 3X dikali 4, berarti di sini 12X. 2 dikali X, berarti ditambah 2X. 2 dikali 4, berarti ditambah 8. Nah, berarti kita selesaikan 3X pangkat 2. Yang sejenis 12 tambah 2, ya. Berarti 14X ditambah 8. Ada hasilnya? Kita perhatikan 3X pangkat 2 tambah 14 tambah 8. Ini hasilnya. Nomor 15, ya, nomor yang terakhir. Masih ada ya, 20 soal seperti ini. Ini juga sama, ya, 5X dikali 2X. Perhatikan ya, panah yang Bapak buat ya, lengkungan panahnya. Ini lihat nih. 5X dikali 2X berarti ini jadi 10. X kali X berarti X pangkat 2. 5X dikali negatif 1 berarti negatif 5X. 6 dikali 2 berarti ini tambah 12X. 6 dikali negatif 1 berarti negatif 6. Nah, yang sejenis kita selesaikan. 10X pangkat 2 tambah 7X dikurang 6. Nah, 10X pangkat 2 ditambah 7X dikurang 6. Ini dia hasilnya.
Berarti 12, 13, 14, 15 ini semuanya sama ya. Cara penyelesaiannya sama. Jadi ini harus diperhatikan dengan baik ya. Dipahami dengan baik. Oke, kita masuk ke nomor berikutnya ya. Wah, ternyata udah selesai ya. Berarti hanya sampai nomor 15. Nah, jadi kalau dalam bentuk perkalian tadi ya, dalam bentuk perkalian, ingat ya bahwa di dalam perkalian itu walaupun dia berbeda variabel ya, kalau di dalam perkalian itu bisa kita selesaikan. Tapi kalau dalam penjumlahan itu tidak bisa karena yang sejenis dengan sejenis harus kita selesaikan. Nah, nanti melalui video ini kalau ada yang kurang jelas ya atau kurang dipahami bisa ditanyakan ya melalui WA atau melalui Google Class ya tentang perkalian dua suku. Nah, jadi supaya nanti kamu bisa menyelesaikan setiap perkalian bentuk aljabar. Jadi ikutin ya cara-cara yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana menentukan perkaliannya ya dengan variabelnya, koefisiennya, itu harus diikutin dalam bentuk video ini. Oke, terima kasih. Ya, semoga anak-anak kelas 7 bisa lebih lagi ya. Cara belajarnya ditingkatkan ya. Kalau matematika itu tanpa latihan ya, tanpa kita membiasakan dengan latihan-latihan, maka kita akan lupa gitu. Tapi kalau kita berlatih beberapa soal gitu, misalkan perkalian yang Bapak berikan ya, nanti kamu cek di buku cetak, ada nggak perkalian yang seperti ini? Kalau ada, silahkan dicoba. Ya, nanti di mana yang bingungnya baru ditanyakan. Ketika kamu mulai bingung, itu artinya kamu sudah mulai memahami tuh. Tapi kalau sudah nggak bingung, sudah nggak memahami, wah itu udah susah. Ya, jadi harus memahami dengan baik. Nah, itu perkalian bentuk aljabar. Baik, sampai di sini dulu. Bapak ucapkan terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam matematika.